PT Kereta Api Indonesia. Kelebihan atau kekurangan menggunakan kereta api adalah: 1. Daya angkut banyak, di mana dalam satu rangkaian kereta ada 7-9 kereta penumpang. 2. Relatif lebih cepat sampai. Kecepatan kereta api rata-rata 70 kpj, bahkan untuk argo anggrek bisa lebih, di mana waktu tempuh Jakarta-Surabaya cukup dengan 9 jam perjalanan. 3. Lebih nyaman, Anda bisa mendapatkan space yang longgar saat naik kereta api. Mau ke toilet bisa, bosan di tempat duduk bisa jalan di dalam gerbong. 4. Pemandangan yang indah di DAOB 2, DAOB 9, DAOB 4 menyajikan pemandangan alam yang enak dinikmati. 5. Cocok digunakan untuk berpergian dengan keluarga, ramah terhadap anak, tidak membahayakan. 6. Langsung menuju pusat kota. Stasiun besar di suatu kota pasti langsung menuju tengah kota, seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta, Semarang. 7. Kadang ada promosi tiketnya. Kekurangan menggunakan moda kereta api adalah: 1. Saat ini harganya tiket mahal, hanya ada satu subclass untuk kereta komersil atau non-subsidi. 2. Pada kasus tertentu seperti ada tanah longsor, rintangan jalan, nemper kendaraan, jadwal akan kacau. 3. Kereta api ekonomi waktu tempuhnya lebih lama karena mendahulukan kereta eksekutif. 4. Pemesanan tiket kadang sulit pada saat lebaran, liburan Natal, dan tahun baru. 5. Pembatalan tiket tidak online agak sulit membatalkan tiket karena harus datang ke stasiun langsung. Kelebihan internal pada PT Pertamina Persero: 1. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. Di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. 2. Memiliki pelayanan yang baik. Untuk pelayanan yang sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. 3. Sumber daya manusia yang handal. SDM di PT Pertamina Persero merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Pengalaman di bidang migas: Pertamina sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968. Dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas, faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup sinergi di bidang migas. Kelemahan internal pada PT Pertamina Persero: 1. Kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kekurangannya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan tersebut. Masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambatnya proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. 3. Penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sumber daya manusia di PT Pertamina banyak yang menempatkan dan penggunaannya tidak maksimal, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. 4. Jumlah armada yang kurang. Peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada sekarang ini. 2. Kebaikan secara umum Persero: setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Untuk pengelolaan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan, sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milona Firtina Keni, kelas 10 IPS 2 absen 18. Apa badan usaha tersebut? PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI atau BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. BRI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia selaku pemegangan saham mayoritas.
Kebaikan secara umum. Yang pertama, jaringan luas Bank BRI memberikan kemudahan bagi Anda untuk bertransaksi dengan lebih dari 10 unit kerja sejak tahun 1962. Yang kedua, kerja profesional yang siap memberikan pengarahan terkait dengan bisnis Anda dan produk-produk yang kami miliki. Yang ketiga, efisien. Yang keempat, limit pinjaman yang besar. Yang kelima, asuransi gratis bagi debitur. Yang ketujuh, cabang yang terbesar di seluruh Indonesia. Yang terakhir, menjangkau semua kalangan. Kelemahan secara umum. Yang pertama, kekurangan dari BRI untuk transaksi online masih belum begitu populer. Dan yang kedua, ganti kartu ATM kena biaya. Dan yang terakhir, kantor cabang BRI terlalu penuh antrian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan Wibrianto, absen 19 kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan PT Pos Indonesia. Kelebihan dari PT Pos Indonesia yang pertama yaitu pos lebih murah. Biaya yang ditawarkan pos relatif lebih murah jika dibandingkan dengan perusahaan lain dengan jasa yang sejenis. Yang kedua, untuk antar kota lebih cepat. Jaringan perusahaan pos lebih luas dan mencakup sampai daerah kecil. Yang ketiga, benar-benar diantar sampai tujuan. Beberapa perusahaan lain mengharuskan menerimanya untuk mengambil kiriman ke kantor cabang terdekat. Kelemahan dari PT Pos Indonesia yaitu kekurangannya iklan publikasi untuk informasi produk. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum paham dengan cara kerja ataupun mekanisme dari produk-produk dalam PT Pos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Miftahul Ilmi, nomor urut 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan PT Semen Indonesia. Kelebihan PT Semen Indonesia. 1. PT Semen Indonesia merupakan badan usaha milik negara. 2. PT Semen Indonesia sudah go publik dan menjadi BUMN pertama yang menjual sahamnya kepada masyarakat. 3. Lokasi pabrik yang strategis. Lokasi yang strategis memberikan keunggulan yang kompetitif dan komparatif dalam manajemen biaya distribusi dan kontinuitas pasokan. 4. Perseroan memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perekayasaan teknis dan jasa konsultasi dalam persenenan serta industri terkait. 5. Memiliki jangkauan distribusi ke seluruh penjuru daerah pemasaran. 6. Sarana promosi yang menyeluruh ke berbagai media. Kebijakan promosi yang dilakukan Semen Gresik guna meningkatkan penjualannya antara lain TV pada pesawat terbang, papan nama toko, billboard, radio, poin, koran, majalah, branding event, bando jalan, dan branding mobile. 7. Memiliki sumber dana dari pemerintah Republik Indonesia. Sebagai salah satu BUMN di Indonesia, tentunya pemerintah akan membantu pendanaan bagi kegiatan operasional perusahaannya. Kelemahan PT Semen Indonesia. 1. Kebijakan harga yang masih bergantung pada brand, di mana ditentukan dari pergerakan harga setiap hari. 2. Suplai bahan baku batu kapur dari alam yang terbatas. Alam sangat berpengaruh terhadap pemenuhan bahan baku di dalam kegiatan produksi perusahaan. 3. PT Semen Indonesia memiliki banyak pesaing. Persaingan terjadi dari segi upaya untuk mencapai produksi seoptimal mungkin, kemampuan manajerial, penjualan, produksi klinker, maupun dari semen itu sendiri. 4. Daerah pemasaran yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 5. Kemasan terlalu besar untuk membuat bagian-bagian rumah yang kecil. Layanan promosi terhadap masyarakat masih kurang, seperti gerai konsultasi tentang jenis-jenis semen. 6. Proses packing masih terlalu panjang sehingga meningkatkan cost karena dilakukan di setiap gudang pendistribusian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.